Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam Jumat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis kita, majelis rutin kita untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan fikih. Yang ini masih pembahasan tentang fikih salat. Masih pembahasan tentang fikih salat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Bahasan kita masih terkait dengan sunnah-sunnah di dalam salat, ya Pak ya. Sunnah-sunnah di dalam salat. Terakhir kita membahas kemarin tentang yang ketiga, yaitu doa istiftah atau tawajjuh. Tawajjuh atau doa istiftah. Jadi doa istiftah itu nama lainnya tawajjuh. Sekarang sunnah yang keempat, Pak. Sunnah yang keempat. Jadi yang keempat, sunnah di dalam sholat itu adalah al-isti'azatu. Al-isti'azah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau fi riwayatin Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi salah satu sunnah, Pak, bagi orang yang sholat untuk membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dalam riwayat lain tadi itu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, itu artinya sama setelah kita membaca istiftah atau iftitah. Istiftah itu. Baik iftitah kita kemarin ada 3 yang masyhur, ya. Bisa kita baca dalam salat kemarin itu Allahumma ba'id atau kabirau atau wajah itu. Kemarin satu lagi ada riwayat Umar itu kemarin satu lagi, Pak ya. Yaitu kita setelah itu disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu disunnahkan beristi'azah. Berdasarkan sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza qara'tal Qur'ana, kalau kalian membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka beristi'azahlah. Isti'azah auzubillahi minasyaitonir rajim itu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka beristi'azahlah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dasarnya di situ. Kemudian yang dalam riwayat Nafi' bin Jubair juga begitu. Dalam riwayat Nafi' bin Jubair dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kemarin kita bahas itu, riwayat Nafi' bin Jubair itu, ketika Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, setelah membaca iftitah itu. Iftitah dibaca, kemudian ketika salat malam Nabi membacanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Kemudian dalam salat biasanya beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sunnahnya gimana, Pak? Sunnahnya disirkan, ya, disirkan. Wa yusannu al-ityanu biha sirran. Jadi dibaca dengan sir. Nah, sir. Nah, wa yusarru al-isti'azatu wa la yujhar biha. Itu dikatakan dalam Al-Mughninya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwasanya disirkan baca a'udzubillah itu. Jadi setelah iftitah kita baca sebelum Al-Fatihah yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita sirkan, tidak dijaharkan.
Dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai hal itu, bahwasanya dia disirkan. Kecuali dari mazhab Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i itu sifatnya takhir. Takhir itu artinya kita dipilih, ya. Dalam sholat jahriyah kita, dalam pendapat Syafi'i itu, kita boleh menjaharkan atau mensirkan. Tapi jumhur ulama mengatakan disirkan. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Syafi'i ya boleh, kita mau auzubillahi minasyaitonirrajim kita jaharkan, ya, atau auzubillahi minasyaitonirrajim itu jaharkan. Atau sirkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang tentunya yang kuat jumhur ulama di sini yang mensirkan. Tapi kalau kita dapati seperti itu berarti dia berpandangan dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwasanya dijaharkan. Jadi enggak pilihan lagi tapi dijaharkan. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena jalur periwayatannya lemah. Maka pilihan kita ya Pak ya, kita sirkan, itu lebih sesuai lah dengan pandangan jumhur ulama. Tapi kalau kita dapati ada yang menjaharkan, ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang tahu dalilnya dari mazhab Syafi'i itu, ya, memilih di antara keduanya, ya. Atau berdasarkan berdalil dengan riwayat yang lemah tapi dari Ibnu Abbas itu, atau dia enggak tahu sama sekali. Ya, kalau enggak tahu kan perlu dikasih tahu. Itu dia sir. Kemudian masyru'iyatuha fi raka'atil ula duna sa'ir raka'at. Tapi disyariatkan itu cuma di rakaat pertama saja. Sama dengan iftitah. Ya, iftitah kan cuma rakaat pertama saja, Pak ya. Enggak semua rakaatnya. Nah, auzubillah itu juga begitu. Jadi la tusyra' al-isti'azatu, bahwasanya tidak disyariatkan isti'azah itu, ya, auzubillah illa fi raka'atil ula, kecuali di rakaat pertama saja. Pertama saja. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raka'atis tsaniyah, kalau bangkit di rakaat kedua. Selesai rakaat pertama, sujud naik ke atas, Pak. Maka beliau iftatahal qiraah bilhamdillahirabbil alamin. Maka beliau langsung memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya enggak diam membaca isti'azah tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini salah satu riwayat menjelaskan juga Al-Fatihah disirkan juga, ya. Tapi ini juga menunjukkan kepada kita langsungnya Rasulullah membaca alhamdulillah itu bahwasanya enggak ada isti'azah di situ. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu, Pak ya, bahwasanya para ahli fikih berbeda, ya, apakah di setiap rakaat itu ada isti'azahnya atau tidak, ya, atau cukup sekali seperti istiftah itu. Kalau pendapat zahirul hadis itu memang ya cuma sekali saja sama kayak istiftah itu. Jadi kita kan cuma baca di awal saja. Ya, maka auzubillah juga cuma ada di rakaat pertama, ya. Kalau kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar itu, wal ahwat, kata beliau, yang hati-hatinya al-iktisar, mencukupkan diri alama waradat bihi sunnah, sesuai dengan sunnah, wa huwa il-isti'adzatu, dengan isti'adzah qabla qira'atir raka'atil ula faqat, ya, sebelum rakaat pertama saja, ya, sebelum membaca di rakaat pertama saja. Itu hati-hatinya di situ, ya. Memang ada khilaf di situ, ya, tapi hati-hatinya kalau kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar itu kita isti'azahnya cukup sekali saja di rakaat pertama, ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Itu yang keempat, ya Pak. Jadi yang keempat kita membaca ta'awuz tadi. Auzubillah minasyaitonirrajim, ya. Atau fi riwayatin Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Itu bisa juga. Kemudian yang kelima sekarang sunnahnya itu, Pak, adalah takmin. Takmin itu artinya adalah mengaminkan. Jadi mengaminkan itu ya sunnahnya dalam sholat. Yusannu likulli sholat musallin. Disunnahkan bagi setiap yang sholat untuk mengaminkan. Imaman, baik dia sebagai iman, au ma'muman atau ma'muman, au munfaridan, baik sholat sendirian. Jadi waladhdallin, imam amin, makmum amin. Kita sholat sendirian juga aminkan, gitu Pak. Sholat sendirian juga mengaminkan bacaan kita. Ayyakula amin, ia membaca amin ba'da qiraatil Fatihah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah. Yujhar biha fi shalatil jahriyah, kemudian dijaharkan kalau sholatnya jahriyah, kemudian wa yusarru bihi fi sirriyah. Kalau sholatnya sir, ya sirriyah juga, gitu.
Tapi ketika jahriyah, kecuali mungkin dalam mazhab Hanafi ya. Tapi jumhur ulama mengatakan ya dibacakan keras aminnya itu. Dari Nu'aim al-Mujammar berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Aku salat, kata Nu'aim bin Mujammar, di belakang Abu Hurairah. Faqala, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca Ummul Quran Al-Fatihah tadi, hatta idza balagha, ketika dia sampai waladdallin. Nah, ketika dia sampai waladdallin, faqala, maka ia membaca amin. Baca amin. Kemudian orang-orang membaca juga amin, ngikut di belakangnya juga ya. Summa yaqul Abu Hurairah ba'da salam, kemudian setelah selesai salam Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah. Salat aku ini paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mengucapkan amin, imamnya, makmumnya juga mengaminkan, gitu ya. Sama-sama mengaminkan di situ. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga dijelaskan Ibnu Syihab ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Atha mengatakan amin itu adalah doa ya. Ibnu Zubair dan orang-orang yang berada di belakangnya juga mengaminkan innalil masjidi lalajjah, sampai di masjid itu ada gaung suara gitu. Gaung suara karena semuanya mengaminkan. Jadi mengaminkan memang diangkat suaranya. Diangkat suaranya karena melahirkan lajjah. Lajjah itu ya gaung, bergaung suaranya di situ. Dulu kan Masjid Madinah itu kan nggak ada temboknya kayak gitu ya. Jadi berarti kan dikeraskan suaranya oleh para sahabat itu. Baca amin itu kan syiarnya juga, Pak. Nanti akan ada hadis itu yang didengki oleh orang-orang Yahudi dari umat Islam, itu salah satunya ucapan amin itu. Amin bareng-bareng itu. Syiarnya hidup gitu, Pak. Jadi bukan, ya walaupun ada dalam mazhab Hanafi itu yang ini, tapi idealnya kalau kita ngikut jumhur itu ya kita baca keras-keras tuh. Amin gitu, Pak. Keluarin suaranya gitu. Hatta innalil masjid lajjah, sampai tinggi, Pak, bergaung suaranya itu. Kemudian Nafi' mengatakan kana Ibnu Umar la yada'ahu wa yuhudduhum. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan amin ya. Kemudian memotivasi, menyuruh para sahabat untuk melakukannya. Wa sami'tu minhu fi dzalika khabaran. Aku mendengar hal itu, kata Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar ini, mantan budaknya Ibnu Umar, mengatakan ada khabarnya itu, ada dalilnya di situ, kata Nafi'. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, kalau beliau membaca ya, wairil maghdubi alaihim. Jadi kata Abu Hurairah, kalau Rasulullah membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau akan mengucapkan amin. Hatta yasma' man yalihi, sampai orang yang di belakang Rasul ini di shaf pertama itu, minas shafil awal itu yasma', terdengar aminnya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah ikut mengaminkan. Waladdallin, beliau bertulis iman amin gitu, Pak. Jadi aminnya kedengaran di bagian shaf pertama ini. Nah, kalau yang lain juga mengaminkan, makanya sampai ada suaranya bergaung di masjid tersebut. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah. Kemudian dijelaskan juga hatta yasma'aha ahlus shaffil awal, sampai shaf pertama mendengarkannya, fayartajju bihal masjid, sampai masjid itu seperti ya, bergaung suaranya, Pak ya, bergaung suaranya. Nah. Kemudian dari Wa'il bin Hajar juga mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian beliau membaca amin, yamuddu bihi sautahu, dipanjangkan suaranya, amin. Ya. Itu diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Nah, di dalam lafaz lainnya dikatakan rafa'a biha sautahu. Rafa'a biha sautahu artinya dikeraskan suaranya itu, diangkat suaranya. Ya, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Dan ini diucapkan oleh banyak pandangan banyak para sahabat, para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Ya, yarawna an yarfa'ar rajul sautahu bitta'min la yukhfiha. Mereka berpandangan seharusnya seseorang itu ketika mengaminkan itu mengangkat suaranya wala yukhfiha, enggak menyimpan suaranya, ya, Pak. Jadi bukan pelan. Amin, enggak gitu. Amin, angkat suaranya. Jadi yarfa' sautahu. Yarfa'ar rajul sautahu, diangkat suaranya itu, Pak. Ya. Wala yufiha, enggak disimpan suaranya.
Jadi enggak disembunyikan, saking jelasnya itu. Kalau Atha bin Abi Robah mengatakan, itu kalangan tabi'in ya Pak ya. Dia mengatakan, aku mendapati katanya 200 orang sahabat di Masjidil Haram, ya. 200 orang sahabat di Masjidil Haram aku dapati, kata Atha bin Abi Robah. Karena Atha bin Abi Robah itu kan muridnya Ibnu Abbas di Mekah dia. Bahkan dia itu tinggal di Mekah 20 tahun, di Masjidil Haram tuh 20 tahun Pak. 20 tahun enggak pulang-pulang ke rumahnya itu, Atha bin Abi Robah itu. Ya, sampai dia menjadi alim, ulama. Nah, jadi bukan tidur di situ tapi belajar kepada Ibnu Abbas itu ya, Pak. Bukan tidur di masjid. Nah, jadi ketika dia mengatakan ada 200 orang sahabat yang sholat di Masjidil Haram, jikalau imam membaca waladhdallin sami'tu lahum rajjah, aku mendengar gaung suara, kata Atha bin Abi Robah itu, amin, sampai bergaung masjid itu. Itu kan keras ya Pak ya. Waladhdallin amin gitu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, orang-orang Yahudi itu tidak dengki kepada kalian dengan atas sesuatu pun, ma hasadattukumul yawm, sebagaimana dia dengki pada kalian pada hari ini, alas salam, karena salam kalian, wa ta'min, dan amin itu khalfal imam, amin di belakang imam. Ya, salam antara kita dengan satu yang lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Yahudi kan mengubah itu kadang-kadang, assalamualaikum itu, assalamualaikum, semoga kematian bagi kalian, kan pernah dikatakan kepada Nabi. Mereka iri dengan assalamualaikum itu Pak. Jadi kalau kita ketemu dengan muslim lainnya, minimal kita memang perlu menjaga salam itu. Kan ada hadis itu Pak, mengucapkan salam kepada yang engkau kenal, ya, dan engkau tidak kenal. Kan kita memang diperintahkan begitu. Nah, jadi daripada kita hai-hai saja, ya, hai-hai terus sekedar selamat, dengan assalamualaikum dapat pahala ya Pak. Itu yang diirikan oleh orang Yahudi kalau dalam riwayat Aisyah itu. Satu lagi yang amin itu, waladhdallin gitu, amin. Nah, suara amin yang kencang itu Pak, itu iri orang Yahudi itu. Nah, ini syiarnya Islam itu Pak, syiarnya Islam. Itu masjidnya masih hidup itu, masjidnya masih hidup, masih kuat masjidnya di situ, bagus keislamannya di situ. Itu yang diirikan oleh Yahudi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana riwayat Nabi ya, Nabi mengatakan itu, riwayatnya Aisyah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah istihbab muwafaqatil imam fihi, disunnahkan kita untuk ya bersamaan dengan imam di situ. Muwafaqatul imam. Jadi ya imam amin, kita ngamin juga gitu. Barengan. Duluan dari imam. Dan jangan juga belakangan dari imam amin, dah selesai kita baru amin, itu enggak begitu. Barengan. Itu sunnahnya begitu. Jadi wa yustahabbu lil ma'mum, disunnahkan bagi makmum itu, makmum ya, ay wafiqal imam, untuk sama dengan imam. Fala yasbiquhu fit ta'min, tidak mendahulunya ketika mengaminkan, wala yata'akhkhar anhu, tapi enggak juga telat daripada imam, ya barengan. Waladhdallin itu kan imam sudah mulai ngambil anjang, ya kita sama juga itu. Barengan Pak ya, barengan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qala al-imam, kalau imam mengucapkan wairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaika, siapa yang ucapan aminnya itu sama dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ketika kita mengaminkan itu Pak, barengan dengan imam, itu malaikat juga ikut mengaminkan. Maka yang sama dengan imam, sama dengan malaikat itu diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Kalau dalam riwayat lainnya juga dikatakan ya Pak, idza qala al-imam, kalau imam mengucapkan wairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin, kata Rasulullah. Fa innal malaika yaquluna amin, karena malaikat mengatakan amin juga, ya. Wa innal imam yaqulu amin, imam juga mengucapkan amin. Fa faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu fadilahnya juga. Kemudian dalam riwayat lainnya dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, idza ammanal imamu, kalau imam mengaminkan, fa aminu, maka aminkan juga oleh kalian. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, siapa yang
aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi enggak perlu diucapkan Allahumma firli, karena ada di beberapa tempat itu. Ya, saya dulu mendapati di salah satu tempat ya Pak ya. Ya daerah Jabodetabek juga itu, daerah Bogor ya, pernah saya dapati itu. Ya. Jadi waladdallin, imamnya baca atau jamaahnya membaca juga Allahumma firli gitu. Ya enggak perlu itu dibaca. Ya. Jadi memang diaminkan oleh para malaikat, tapi jangan kita tambah-tambah juga. Ya, kadang-kadang sebagian karena ada aminnya malaikat itu kan makbul gitu. Kemudian mereka tambah dengan doa yang lain-lain gitu. Allahumma firli atau apa, itu enggak. Rabbi firli ada juga ya Pak. Itu tidak seharusnya ditambah. Ya, cukup dengan aminnya itu udah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaminkan saja udah selesai. Waladdallin, barengan. Itu kan udah mulai ancang-ancang imamnya, kita ngambil yang amin barengan udah. Ya, barengan dengan imam, malaikat juga ikut mengaminkan di situ. Ya, kita juga mengaminkan, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan diangkat suaranya. Ini yang kadang-kadang lupa. Diangkat suaranya. Wala yukhfihan, dan enggak disembunyikan suaranya itu. Amin ya Pak ya. Bacaannya makna amin. Amin itu artinya adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kan artinya amin itu kan itu. Amin itu artinya dikabulkan. Panjang di A-nya, panjang di min-nya. Amin, bukan amin ya. Beda lagi artinya nanti. Ya. Atau amin enggak begitu. Atau amin enggak. Tapi amin, panjang di A-nya. Ya kan panjang ini itu Pak ya. Tambah titik. Min-nya ada titik ya mati itu amin. Jadi bukan amin. Bukan amin, enggak juga dengan amin, enggak. Amin, panjang di A-nya, kemudian di mim-nya. Baru artinya apa Pak? Istajib ya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Itu sunnahnya Pak. Sunnah kita membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya sunnah yang keenam ya. Al-qira'atu ba'dal Fatihah. Kita membaca membaca surat setelah Al-Fatihah. Sunnahnya kita membaca Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah. Jadi yusannu, disunnahkan untuk orang yang salat untuk membaca sebuah surat atau beberapa bagian dari Al-Quran ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat subuh, 2 rakaat Jumat, 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan asar, kemudian 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya, dan seluruh rakaat-rakaat dalam sholat sunnah. Ya. Itu mungkin kita udah tahu semua insyaallah. 2 rakaat subuh, 2 rakaat Jumat, 2 rakaat pertama dari zuhur dan asar, 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya, kemudian seluruh ibadah-ibadah, solat sunnah. Solat sunnah 2 rakaat ya Pak. Salatul laili masna malam juga 2 gitu. Nah, seluruh solat sunnah itu dibaca. Nah, kemudian dari Abi Qatadah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW yaqra fi zuhur, Nabi itu membaca ayat dalam salat zuhur fi al-aulayain, di 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan 2 surat karena 2 rakaat pertama, kemudian 2 rakaat terakhir beliau cuma membaca Ummul Kitab, tapi kadang-kadang beliau juga memperdengarkan ayat. Nah, ini ada dalil juga Pak. Tapi jarang itu, ahyanan kata dalam riwayat itu dikatakan ahyanan kadang-kadang. Kemudian wa yutawwil fil rakaatil ulah ma la yutawwil fis tsaniyah. Jadi rakaat pertama dipanjangkan ya, tidak sepanjang yang kedua. Jadi pertama rakaat itu kan rakaat pertama lebih dipanjangkan, tidak sepanjang yang kedua. Jadi yang kedua lebih pendek dari yang pertama, tapi yang pertama itu lebih panjang daripada yang kedua. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat subuh juga begitu beliau. Dalam hadis riwayat Bukhari Pak ya, Muslim dan Abu Daud. Di rakaat pertama itu dipanjangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih panjang daripada yang kedua. Lebih panjang daripada yang kedua. Dikatakan oleh para perawi ya, dikatakan oleh Abu Daud, fadhananna, kami menduga annahu yuridu bidzalika, beliau ingin dengan hal itu ayyudrikan nasa rakaatal ula, agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama. Jadi sengaja dipanjangkan rakaat pertama itu sehingga bagi yang terlambat ya Pak ya, bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam gitu.
Kita pernah salah satu kisah terkenal tuh yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, yang beliau lambat datang ke masjid karena di depannya ada orang tua itu. Nah, dari tapi ketika dia sampai ke masjid kan masih mendapati ya, Rasulullah ruku ya, karena ditahan sama Jibril ruku, sehingga mendapati rakaat yang sempurna bersama imam 2 rakaat. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi dilakukan oleh Rasulullah itu memperpanjang rakaat pertama agar orang-orang yang telat datangnya karena ada kebutuhan mungkin ya Pak ya, itu bisa mendapatkan rakaat sempurna bersama imam yang nggak jadi masbuk gitu, nggak jadi masbuk. Kemudian ada riwayat dari Jabir bin Samrah ya. Dahulu itu pernah itu ya, ahlul Kufah, penduduk Kufah itu mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Kufah itu pernah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas diadukan oleh penduduk Kufah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sehingga ketika itu dicopot sama Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot sama Umar, diganti sama Ammar bin Yasir gitu. Apa aduannya penduduk Kufah itu? Penduduk Kufah itu ngadu kepada Umar, wahai Umar, itu Sa'ad bin Abi Waqqas enggak bagus sholatnya gitu. Enggak bagus sholatnya. Sahabat saja diaduin seperti itu ya. Nah, penduduk Kufah itu memang banyak syiahnya itu sekarang. Banyak aliran di Kufah itu dari dahulu itu, termasuk Syiah dan semacamnya di situ itu. Ini ngadu kepada Umar. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabatnya dijanjikan surga itu. Itu enggak bagus sholatnya. Ya. Kemudian Umar ngutus orang gitu. Ngutus orang dipanggil. Nah, dipanggil siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Umar, wahai Abu Ishaq itu gelar lakopnya beliau, ya. Kunyahnya ya. Inna haula, orang-orang itu mengatakan kamu tidak sholat dengan baik. Kata Abu Ishaq, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu demi Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sholat dengan dia itu sama kayak sholatnya Rasulullah SAW, enggak aku kurangi sedikit pun gitu. Ma akhrimu anha, enggak kurangi sedikit pun. Nah, usolli salatal isya, aku salat isya bersama mereka, maka aku panjangkan bacaan di 2 rakaat pertama itu, kemudian meringankan 2 rakaat terakhir itu. Ya. Ya, kata Umar ya, itulah dugaan mereka, wahai Ibu Ishaq, itu apa namanya? Itu isu yang mereka buat gitu. Kemudian dikirimlah sama Umar bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kufah itu utusannya beberapa orang untuk mencek benar apa enggak aduan itu. Tapi pokoknya Umar itu kalau ada aduan sama beliau itu ya langsung dicopot gitu ya. Bukan karena buruk orang yang dicopot sama Umar itu sebenarnya. Cuman karena Umar tuh enggak ingin ada gesekan aja. Makanya Khalid bin Walid dicopot bukan karena buruk itu, Pak. Ya, ada banyak hal termasuk gesekan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dicopot. Itu kan sahabat Nabi itu. Jadi Umar tuh nggak pengen ada adu-aduan gitu. Cukup 4 tahun kalau Umar itu. 4 tahun, kalau Umar itu cukup 4 tahun bagi dia, pejabatnya itu. Kalau seandainya dia baik, kata Umar itu, malahun nasu, orang udah bosen. Gitu. Kalau dia buruk, ya cukup 4 tahun itu orang sengsara gara-gara dia. Umar gitu prinsipnya. Walaupun dia sendiri jadi khalifah kan memang, khalifah kan nggak boleh diganti memang, kecuali meninggal. Kalau prinsipnya khalifah seperti itu dahulu. Kalau Umar prinsipnya kalau pejabat di bawah beliau itu 4 tahun paling lama. Itu manhajnya dia dalam kepemimpinan. 4 tahun, kalau dia baik, ya orang udah bosan. Kalau dia buruk, ya cukup 4 tahun itu orang sengsara. Gitu. Itu gayanya Umar begitu. Makanya sekali 4 tahun diganti. Atau ada aduan sedikit saja, itu diganti sama Umar. Termasuk saat itu dicopot sama beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot. Kemudian dicek masjid satu-satu, Pak, sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa utusan dari khalifah. Ditanya, setiap masjid ditanya gimana pandangannya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya memuji baik. Semuanya memuji baik. Sampai ketika berada di masjidnya Bani Abbasin, ya, Bani Abbas. Absin, bukan Abbas tapi Absin. Nah, kemudian ketika ditanya maka berdirilah salah seorang di antara mereka namanya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah itu punya kunyah namanya Abu Sa'dah. Ya, Usamah bin Qatadah gelarnya Abu Sa'dah. Dia mengatakan, "Amma idza nasyatanallaha," kalau engkau bertanya
kepada kami tentang orang ini, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka saat ini kata dia la yasiru bisirriyah wa la yuqimu bisawiyah wa la ya'dil fil qadhiyah. Ya, dia enggak bagus kalau salat itu ya. La yasiru bisirriyah, kalau pas sir itu enggak berjalan dengan baik, wa la yaqsim bisawiyah, kalau membagi itu enggak adil, enggak sama, wa la ya'dil fil qadhiyah. Kalau dia ada masalah enggak adil, wa la ya'dil fil qadhiyah. Kata Sa'ad, itu satu-satunya persaksian buruk tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu Pak di Kufah itu. Semuanya memuji kalau dia itu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Sa'ad, oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau benar yang engkau ucapkan itu, aku berdoa dengan 3 hal, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Salah satu doanya apa? Ya ini doanya, Allahumma, ya Allah, in kana abduka hada, kalau seandainya hambamu ini Usamah bin Qatadah itu, kalau seandainya dia bohong, ya, berbicara karena ria, wasum'atan, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, fa'atil umurahu, kalau dia bohong ini panjangkan usianya ya Allah, kemudian wa'atil faqrahu, lamakan miskinnya gitu. Lamakan miskinnya, wa'aridhu lil fitan, dan hadapkan dia kepada fitnah. Fitnah. Nah, kemudian wa kana ba'd yaqulu, ya, kemudian enggak lama setelah itu orang-orang menyebut Usamah bin Qatadah ini dengan Syekhun Makhtun. Ya, orang tua yang terfitnah. Terfitnah itu artinya kena musibah, ya, gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi doa itu nempel, kena benar Pak. Jadi panjang usianya, kemudian lama miskinnya, kemudian dia dihadapkan oleh fitnah ketika itu. Fitnahnya apa? Jadi fitnah itu, ini Pak, ketika dia tua itu tuh, ininya turun ke bawah itu. Alisnya ini sampai nutupi matanya itu. Saking udah karena tuanya, usianya udah tua itu turun ke bawah, jadi nutupi matanya itu. Kemudian dia di jalanan itu jelalatan. Ganjen, apa istilahnya itu. Ya suka godain perempuan. Itu fitnah. Doanya Sa'ad bin Abi, karena nuduh sahabat begitu, ya akhirnya doanya makbul ya Pak. Nah, doanya makbul, ya, sehingga dia ya begitu, gara-gara memfitnah para sahabat. Jadi ya tuduhan yang tidak benar sebenarnya, menuduh para sahabat sholat tidak benar, akhirnya Allah, ya, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah sholat dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contohnya Pak ya. Jadi memang kita lihat tadi ya, bahwasanya memanjangkan di rakaat pertama, agak rakaat keduanya tidak sepanjang yang pertama. Jadi 2 pertama itu agak panjang, di bagian terakhirnya pendek gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kaifiyatul qiraah ba'da al-Fatihah, tata cara membaca setelah al-Fatihah. Jadi bacaan setelah al-Fatihah itu boleh dengan cara apapun. Kalau Husain menjelaskan, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ghazawna Khurasan, kami memerangi Khurasan, ketika memerangi Khurasan kami membawa bersama dengan 300 orang sahabat. Ya. Maka ada di antara para sahabat itu yang membaca ketika mengimami kami, membaca beberapa ayat dari beberapa ayat cuman dari satu surat itu kemudian ruku. Jadi membaca beberapa ayat dari surat itu ya sebenarnya sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Bahkan dari Ibnu Abbas itu dikatakan bahwasanya Rasulullah itu membaca Al-Fatihah dan 1 ayat dari Al-Baqarah dalam setiap rakaatnya. Ya, diriwayatkan oleh Darul Quni dengan pensanadan yang kuat. Bahkan 1 ayat saja dalam 1 rakaat itu. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, tidak ada masalah sama sekali. Ya. Kemudian dalam riwayat lainnya dikatakan dari Abdullah bin Sa'ib menjelaskan Nabi SAW membaca surat Al-Mu'minun ketika salat subuh, ya, sampai ketika beliau menyebut sampai ke surat yang di situ disebut nama Nabi Musa dan Nabi Isa, atau menyebut Nabi Isa, maka beliau kesedak artinya ada tangisan di situ, kemudian beliau langsung ruku. Kemudian Umar membaca di rakaat pertama salat subuh itu 120 ayat dari surat Al-Baqarah. Pak ya, 120 ayat. Ya, kita 10 ayat mungkin udah capek ya Pak ya. 120 ayat. Rakaat kedua beliau membaca bi surati minal masani, ya, salah satu surat dari awal-awal Sabah Masani itu. Nah. Kemudian Al-Ahnaf, ya,
membaca dengan surat Al-Kahfi di rakaat pertama surat subuh, kemudian di rakaat keduanya membaca surat Yunus atau surat Yusuf. Kemudian disebutkan juga bahwasanya ia salat bersama umat subuh dengan kedua surat tersebut. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca sebanyak 40 ayat dari surat Al-Anfal dalam salat subuh, 40 ayat dari surat Al-Anfal di rakaat pertama, kemudian di rakaat keduanya membaca surah Mufassal yang panjang-panjang juga itu. Nah, 7 awal pertama itu. Kemudian Qatadah mengatakan ya, bahwasanya ada di kalangan para sahabat itu membaca satu surat untuk 2 rakaat. Satu surat 2 rakaat. Atau mengulang-ulang satu surat dalam 2 rakaat. Kemudian mengatakan kullun kitabullah. Semuanya ya kitabullah aja. Jadi rakaat pertama kedua sama bacaannya enggak ada masalah. Kullun kitabullah. Nah, bahkan dalam cerita Ubaidullah bin Sabit bin Anas dari Anas bin Malik itu Pak, ada dahulu seseorang dari Ansar itu ya mengimami para sahabat di Masjid Quba. Itu Rasulullah masih ada. Jadi dia menjadi imam di Masjid Quba, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Nah, setiap kali dia membaca surat Pak secara Al-Fatihah, yaitu dia membukanya dengan apa? Qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad dibaca dulu, kemudian baru setelahnya baru surat lainnya. Setiap itu. Nah, setiap rakaat begitu. Nah, sahabat protes kepada orang ini ya, disamperin oleh para sahabat, kemudian ditanya, kok gitu yang kamu lakukan? Kamu kan cukup membaca qul huwallahu ahad itu udah selesai, kenapa ditambahkan lagi katanya. Ditambahkan lagi. Dia enggak mau gitu ya. Nah, dijawab sama orang tadi ya, dikatakan, kemudian dia menjawab gini, ma ana bitariki, aku enggak akan meninggalkan itu. In ahbabtum an ummakum bidzalika, ya kalau kalian pengen aku menjadi imam kalian, fa'altu, aku akan melakukan seperti itu. Baca qul huwallahu ahad dulu, baru surat lainnya. Karena dia memang orang yang terbaik di tengah kaumnya untuk menjadi imam ketika itu. Ya. Wa in karihtum, kalau kalian enggak suka ya taraktukum, aku akan meninggalkannya, saya enggak mau jadi imam lagi gitu. Kemudian ya dia orang terbaik di tengah kaumnya, enggak ada lagi yang lain setelah itu. Tapi sahabat protes kok kayak gitu tuh bacaannya. Kemudian falamma atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendatangi Nabi, kemudian dikabari kepada Nabi masalah itu. Kemudian dipanggil fulan tadi. Kata Rasul, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuka. Itu kenapa kamu enggak mau melakukan yang diminta oleh para sahabatmu tadi? Kenapa kamu enggak cukupkan dengan qul huwallahu ahad aja? Kenapa kamu tambahkan surat lain? Atau qul huwallahu ahad terus di awal surat itu gitu. Kemudian dia mengatakan inni uhibbuha. Aku suka kayak gitu ya Rasulullah. Suka seperti itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Itu karena engkau suka itu, insyaallah engkau dimasukkan surga gara-gara itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diizinkan sama Rasulullah. Diizinkan sama Rasul. Jadi setiap ya waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim ya, atau disirkan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dibaca surat lainnya ya. Gitu. Rakaat kedua gitu lagi, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian baru surat lainnya. Nah, berarti itu kan enggak ada masalah di situ. Ya. Atau tadi yang mengulang nih, Pak. Rakaat pertama wal asri misalnya. Rakaat kedua wal asr lagi ya kullu minal Qur'an, kata Abu Qatadah. Intinya di situ enggak ada beberapa yang disunahkan secara khusus. Tapi kalau kita intinya dibaca di situ. Bahkan tadi ada satu ayat satu rakaat tuh. Dalam riwayat tadi satu ayat satu rakaat satu ayat. Enggak ada masalah di situ. Enggak ada masalah sama sekali. Nah, penting bacanya bagus ya Pak. Nah, bacanya bagus, terutama Al-Fatihahnya itu. Karena Al-Fatihah kan inti di situ ya. Al-Fatihah inti. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ambil sedikit lagi. Ya, terkait petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca setelah surat Al-Fatihah, ya. Jadi ada beberapa yang dirutinkan bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sering dilakukan itu, ya. Ya, sering dilakukan hal tersebut. Misalnya ketika sholat fajar, ya. Ketika sholat fajar biasanya beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca 60 sampai 100 ayat. Salat fajar. Subuh Pak. Subuh. Nah, itu 60 sampai 100 ayat itu berarti berapa menit tuh Pak? Nah, kalau kita praktekkan ya butuh waktu itu kayaknya. Nah, takutnya enggak datang ke masjid lagi orangnya. Nah, 160 100 ayat. Nah,
Kesuwen. Kelamaan itu ya. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu biasanya kalau fajar sholat subuh itu. Iya betul. Bagus juga kadang-kadang capek juga itu. 60 sampai 100 ayat. Beliau ya salat subuh itu dengan membaca surat Qaf. Ya. Kemudian juga dengan salat dengan surat Ar-Rum. Kemudian juga dengan Idza Syamsu Kuwirat. Kemudian mengerjakannya juga dengan Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Nah, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha pernah beliau lakukan di 2 rakaat subuh itu dengan bacaan itu semuanya. Pernah juga membaca Muawwizatain ketika safar. Jadi ketika safar dipendekkan. Tapi ketika mukim dipanjangkan seperti tadi, Pak ya. Jadi Rasulullah pernah memanjangkan bacaannya kadang-kadang mempersingkat dan sering menengah. Ya, itu di sini dijelaskan begitu. Ya. Jadi kadang-kadang yutiluha taratan, kadang-kadang memanjangkan. Itu biasanya ketika mukim kayak 60 sampai 100 tadi itu ketika mukim. Wa yukhaffifuha, kadang-kadang diringankan. Apa ya? Itu ketika safar. Kayak safar al-mu'awwizatain saja. Al-mu'awwizatain itu kan itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Pendek itu. Itu ketika safar biasanya gitu. Dan seringkali wa yatawassatu fiha ghaliban. Tapi seringnya adalah tawassut. Tawassut itu tengah-tengah. Enggak panjang banget, enggak ringan. Ini yang sering. Tapi kadang-kadang panjang juga ya, Pak. Jadi menyesuaikan kondisi lah. Menyesuaikan kondisi. Tapi panjangnya Rasulullah sekitar itu. Berarti Rasulullah itu pernah sholat subuh dengan sepanjang itu ya, Pak. 60 sampai 100 ayat. Nah, mungkin sesekali perlu dicoba, Pak. Ramadan ini. Doa. Insyaallah. Nah, surah. Nah, kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian ya Allah taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin insyaallah. Oke, halo ada. Oke, monggo Pak. Oke. Oke. Kalau perempuan itu, mereka itu mensirkan suara amin mereka dan hanya didengar oleh mereka sendiri. Jadi perempuan, ibu-ibu jangan ikut mengaminkan. Gitu ya. Jadi jangan. Oh gitu. Oke. Jadi suaranya disirkan Bu, ya, sirkan, kemudian hanya ibu-ibu sendiri, kita sendiri, sir itu kita sendiri yang dengarkan gitu ya. Jadi enggak diperdengarkan. Jadi jangan diperdengarkan kepada, kalau bapak-bapak diangkat suaranya. Kalau ibu-ibu disirkan dan sendiri mendengarnya. Ya. Jadi amin, amin gitu. Kita sendiri yang dengarkan. Jadi enggak usah diperdengarkan kepada siapapun. Nah, jadi diaminkan. Termasuk istri juga Pak. Nah, memang sunnahnya itu berlaku umum di situ. Jadi suara itu kan bukan aurat sebenarnya. Jadi pendapat yang mengatakan suara aurat itu kan pendapatnya lemah. Kalau seandainya suara aurat itu gimana para sahabat meriwayatkan hadis dari Aisyah? Itu kan Aisyah meriwayatkan hadis itu kan dengan suara itu. Diriwayatkan dari Rasul, para sahabat konsultasi itu biasa. Yang enggak boleh itu suara mendayu-dayu, itu enggak boleh Pak. Cuman sunnahnya ya dalam mengaminkan itu para wanita memang tidak meninggikan suaranya itu, bukan karena auratnya, memang sunnahnya begitu gitu. Memang sunnahnya jadi mengsirkan aja ya Bu ya, sirkan kita yang dengar ya, tetap bergerak mulutnya, bukan dalam hati ya, sir bukan dalam hati ya Bu ya, beda sir dengan dalam hati. Kalau dalam hati itu ya nggak bergerak mulutnya, tapi sir itu mulutnya bergerak, amin gitu, tapi nggak amin kayak laki-laki, nggak gitu, bedanya itu. Kita membaca bacaan sholat kan benar kita sampaikan bukan dengan hati ya, tapi dengan sir. Sir itu artinya mulut kita bergerak juga. Bukan berarti kita sholat sendirian kemudian mulutnya enggak bergerak dalam hati tok, bukan begitu ya. Tapi mulutnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita baca tapi kita sendiri yang dengar gitu. Enggak diperdengarkan kepada yang lainnya. Memperdengarkan itu tugasnya imam gitu. Imam perdengarkan. Kita jangan taswis. Taswis artinya membuat gaduh di belakang. Sehingga yang lainnya kecuali kita wakil imam kayak di Masjidil Haram itu. Banyak ya wakil imam, Allah Akbarnya ya jangan baca juga berlaku wakil. Itu ya Pak ya, kita cukupkan demikian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi masalah yang masih terkait dengan sholat itu, sunnah sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi